Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat semua. Senang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti rapat daring antara Kementerian SDM, dalam hal ini Badan Litbang SDM dengan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia. Agenda hari ini kita akan menyampaikan ekspos fasilitas sentra teknologi pemanfaatan batu bara yang dimiliki oleh Puslitbang Tekmira, Badan Litbang SDM yang berlokasi di Palimanan, Cirebon. Mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya, namun perkembangannya sejauh mana nanti Pak Kapus akan menyampaikan. Sebelum saya mulai untuk disampaikan kepada Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan-perusahaan batubara bahwa pada pagi hari ini telah bergabung di antara kita yang menjadi narasumber dan akan menyampaikan paparan, yaitu yang pertama nanti paparan akan disampaikan oleh Kepala Puslitbang Tekmira Pak Hermansyah, kemudian juga dilanjutkan dengan paparan dari Pak Sujat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba. Selamat pagi Pak Jatmiko. Nah, kemudian juga dari Ketua APBI yang pada pagi hari ini diwakili oleh Direktur Eksekutif APBI, Bapak Hendra Sinadia. Betul ya Pak ya? Ya, namanya agak susah juga saya. Sedianya pada pagi hari ini acara itu akan dimulai dengan sambutan ya Pak Kapus ya Pak Sujatmiko, sambutan juga pengarahan dari Kepala Badan Litbang SDM, namun sepertinya beliau berhalangan. Maka untuk acara pertama ini pemutaran video dulu Pak, atau bagaimana nih Pak Hermansyah, atau mau menyampaikan dulu paparan? Video dulu Bu Ika, pemanasan. Oke, jadi Bapak Ibu sebelum kita ke pokok acara, kita akan melihat sekilas tentang profil sentra pemanfaatan batubara yang berlokasi di Palimanan. Nggak lama kok Pak, cuma 5 menit, tapi lumayan lah buat nge-relaxing, karena saya pagi-pagi dengar musiknya juga agak-agak enak kalau buat saya gitu. Silakan minta tolong hostnya Pak, diputar ya.
Demikian Bapak Ibu sekilas tentang plan teknologi pemanfaatan batu bara yang berlokasi di Palimanan. Sebagai awal paparan, mangga kami persilakan kepada Kepala Puslitbang Tekmira Pak Hermansah untuk menyampaikan secara detail fasilitas yang kita miliki. Mangga Pak, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sujatmiko, Pak Hendra Sinadia, Bu Ika, dan para peserta rapat daring pagi hari ini dari Badan Usaha. Dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan selain itu juga hadir bersama kita para peneliti dan perekayasa yang ada di kelompok pengolahan dan kelompok penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan pemanfaatan batu bara. Jadi kami di Tekmira itu ada 3 kelompok fungsional, ada yang ngurusin tambangnya, ada yang ngurusin batu bara dan mineral. Selain itu juga punya bidang yang menangani pengujian laboratorium. Paparannya bisa di ini, Deng? Sudah? Belum? Oke. Ya, baik. Di slideshow aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi acara hari ini sebenarnya diinisiasi oleh Pak Hengki, staf khusus Menteri. Kebetulan pada pagi hari ini beliau berhalangan, termasuk Bapak Kepala Badan lagi rapat di gedung sebelah, pertemuan dengan Sekretaris Utama Kemendikbud kaitan dengan integrasi lembaga-lembaga litbang ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi awalnya beliau berkenan untuk membuka acara ini, tapi beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Miko, Pak Hendra, dan teman-teman dari Badan Usaha Pertambangan Batubara. Jadi awalnya minggu ketiga bulan Juni, Pak Menteri ingin melihat fasilitas. Jadi kami kan melakukan kajian hilirisasi batu bara, kemudian sudah paparan, progres, kemudian berkembang diskusi. Beliau melihat bahwa ada fasilitas yang bagus di Tekmira, beliau ingin ke sana, tapi tidak jadi. Kemudian kami menyiapkan bahan. Nah, bahan itu dikirim. Nah, Pak Hengki berinisiatif untuk mengadakan pertemuan lewat media Zoom dengan kondisi ya yang kita tahu bersama, untuk kalau bisa dihindari tatap muka, kita manfaatkan fasilitas teknologi. Lanjut. Jadi kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kami punya di Palimanan. Kemudian kami kelompokkan menjadi 3. Pertama, teknologi yang sudah kami komersialisasikan. Kemudian ada yang pilot plan yang bisa kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang sebagai sarana uji coba. Jadi lanjut. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan Tekmira secara keseluruhan. Jadi kami mempunyai sarana prasarana litbang itu tersebar di 5 lokasi. Ada di Bandung, jadi kami nyebutnya pura-puranya kantor pusat gitu. Padahal ya memang pusat. Jadi di Bandung, kemudian ada di Cirebon, ini yang Palimanan yang mau kita ekspos hari ini. Kemudian ada yang mineral itu ada 2. Pertama yang di Cipatat sebagai sentra teknologi mineral. Kemudian ada yang di Lampung. Di Lampung ini kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar semen posolan, ini dulu pabriknya di sana, sekarang kita manfaatkan peralatan yang ada, dulu kerjasama dengan Koika untuk
pengolahan mineral batuan. Kemudian ada fasilitas lain yaitu di Muara Lawai. Mungkin Bapak Ibu yang wilayah kerjanya ada di Sumatera Selatan mungkin pernah lihat ada gedung atau fasilitas PPTM. Namanya masih PPTM, belum Teknira. Lanjut. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat ini fasilitas yang ada tadi di video sudah terlihat secara visual apa yang ada di sana, dan tadi kalau Bapak Ibu perhatikan ada dryer yang untuk upgrading batu bara itu di atasnya debunya tebel gitu. Memang ya karena kami posisinya ada di sebelah pabrik semen, PT Indosemen Tunggal Perkasa. Jadi kalau dari Bandung itu kami ukur dari Teknira ke Palimanan ini sekitar 91 km. Kalau dari Pelabuhan Cirebon 30 km. Jadi pemilihan lokasi ini memang salah satu alasannya adalah atau pertimbangannya dekat dengan stockpile batubara. Lanjut. Nah ini secara market, jadi ada fasilitas untuk uji coba hilirisasi batubara mulai dari coal upgrading, gasifikasi, karbonisasi, dan kami juga mengembangkan pemanfaatan ter batubara. Jadi ada fasilitas untuk pilot plant ter atau tar reforming. Kemudian kami saat ini sedang melakukan penelitian yang mendalam tentang memanfaatkan ter ini menjadi CTP, coal tar pitch. Nah, coal tar pitch ini adalah salah satu binder yang dibutuhkan oleh PT Inalum untuk pengolahan aluminium di Sumatera Utara, di Asahan, dan ini barangnya impor dari Cina dan India. Jadi kalau bisa kita manfaatkan nanti ini bisa mensubstitusi impor yang dari India dan Cina. Kemudian juga dari CTP itu kami sedang melakukan penelitian juga bagaimana memanfaatkan ini menjadi prekursor karbon, yaitu untuk mengganti anoda baterai yang selama ini dipakai substitusi grafit sebagai bahan anoda. Nah ini yang berikutnya adalah komersialisasi produk hasil litbang, yaitu ada dua, gasifikasi mini batubara dan pembakaran siklon. Lanjut. Nah kalau gasifikasi mini batubara ini kami punya, kalau Bapak Ibu lihat gambar sebelah kiri ini adalah generasi awal, bentuknya masih besar, kemudian kami kembangkan lagi, dan sekarang kami punya 3 tipe, ada yang 10 kilo per jam, ada yang 30, ada yang 50 kilo. Dan ini sudah diimplementasi atau dikomersialisasikan, yang 10 kilo ini di Sidoarjo untuk UKM telur asin dan kerupuk, dan ini kerjasama dengan PT Minara Lapin Gas Brantas, mereka membeli kemudian diserahkan ke masyarakat untuk sebagai CSR. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian nanti ada yang berminat untuk memanfaatkan sumber bahan bakar, sumber energi alternatif selain pengganti LPG atau solar. Juga yang di Jogja ini ada UKM tempe dan di Tasikmalaya untuk UKM batik. Jadi dari apa yang sudah kami lakukan ini, kami mencoba memberikan alternatif energi untuk UKM. Lanjut. Kemudian ini adalah pembakar siklon. Jadi pembakar siklon ini saat ini kami sedang melakukan uji coba dengan PT PN8 untuk pabrik pengering teh di Ciater. Jadi awalnya menggunakan, kalau asal teknologinya ini pakai batu bara halus yang ukurannya 30 mes, jadi seperti fine coal lah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di tambang punya fine coal, mungkin ini bisa menjadi alternatif fasilitas penggunaan batu bara,
karena untuk konservasi bisa dijadikan program konservasi baik untuk pengganti panas yang mungkin yang selama ini digunakan dengan sumber-sumber lain. Kemudian dari apa yang sudah kami lakukan uji coba untuk ranting teh itu ternyata ketersediaan biomasnya itu terbatas, sehingga sekarang sedang dilakukan menggunakan alternatif dengan tandan kosong kelapa sawit. Jadi kalau status teknologinya ini kami sedang mengembangkan juga untuk yang non-slagging, jadi sebagai titik untuk titik leleh abu yang rendah supaya tidak terjadi pengerakan di dalam pembakar. Jadi kalau dari sisi efisiensi, ini yang sudah kami hitung bisa menghemat biaya bahan bakar 50-60%. Dan ini sudah beberapa industri yang sudah menggunakan. Lanjut. Berikutnya adalah yang kaitannya dengan sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari pertambangan batu bara. Halo? Oh iya. Ada pabrik percontohan briket bio batu bara, kemudian ada karbon aktif, ada kokas pengecoran, ada coal upgrading. Kami nyebutnya coal drying and briquetting. Lanjut. Jadi kalau ini yang pilot plant briquette ini punya perjalanan panjang. Jadi mulai dari tahun 81 ketika Mas Teknira itu masih di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum. Di sana ada Direktorat Batubara dan Teknira masih dikenal dengan PPTM. Jadi dari 81 dan ini upaya-upaya yang dilakukan bagaimana memanfaatkan briquette untuk mengganti minyak tanah. Tapi ternyata kalah populer dengan LPG 3 kilo, makanya briquette ini sekarang masih banyak digunakan khususnya di peternakan ayam. Lanjut. Ini fasilitas yang ada. Jadi kapasitasnya itu 5 ton per jam. Jadi tahun 2001 seperti yang kami sampaikan tadi merupakan hibah dari Direktorat Batubara. Lanjut. Nah ini yang karbon aktif. Jadi kalau karbon aktif ini sekarang kita sudah kerjasamakan dengan mitra, dimanfaatkan untuk membuat karbon aktif dari tempurung kelapa. Jadi selain batu bara juga kita bisa menggunakan arang tempurung kelapa, arang cangkang sawit untuk memproduksi jadi semi kokas. Jadi kalau batu bara atau biomasa lain kita lakukan sizing, tapi kalau cangkang kelapa sawit mungkin tidak perlu sizing. Kemudian dilakukan proses karbonisasi dalam rotary kiln akan menghasilkan semi kokas atau carbon riser. Nah, untuk bisa menghasilkan menjadi karbon aktif ini perlu ada aktivasi dengan steam. Jadi kalau proses ini dilakukan maka outputnya akan jadi karbon aktif. Lanjut. Nah, ini karakteristik karbon aktif yang sudah kami uji coba. Ini mempunyai iodine number 500 sampai 750. Jadi sesuai dengan SNI. SNI-nya seperti itu kalau yang dari batu bara. Kalau yang dari tempurung kelapa mungkin bisa lebih tinggi lagi. Hampir 900 ya Bu Ika ya? Di atas 1000 Pak, di atas 1000. Oh, di atas 1000. Kalau tempurung kelapa ya. Ya, makasih Bu Ika. Kemudian industri penggunanya untuk pertambangan bisa untuk pemurnian emas, penyerapan gas, dan sebagainya. Kemudian industri kimia bisa untuk pemurnian dan penjernihan air. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang kurva yang ada di sebelah kanan atas, itu adalah perbedaan antara hasil aktivasi dari berbagai bahan baku.
ini yang merah ini kayu, kemudian yang biru adalah batu bara, dan yang hijau ini adalah tempurung kelapa. Jadi kalau kita lihat dari sini, batu bara itu lebih baik daripada kayu. Lanjut. Kemudian ini yang untuk pembuatan kokas briket. Jadi prosesnya, ini gambar yang paling atas itu adalah batu baranya di batu bara non coking. Jadi yang ada di kita batu baranya, kemudian masuk rotary kiln, dan dalam rotary kiln itu akan dilanjutkan dengan pembriketan dengan bahan pengikat aspal cair sebanyak 12,5%, kemudian dicetak dalam bentuk silinder dalam diameter 4 inch. Dan terakhir prosesnya direkarbonisasi dalam tunnel kiln dengan temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Jadi foto yang ada di bawah ini, yang sebelah kiri ini rotary kiln yang kami miliki dengan kapasitas 2 ton per hari. Kemudian ini ada double roll mixer, yang ini ada yang di tengah. Kemudian nanti yang di ujungnya akan masuk ke tunnel kiln. Dan paling kanan ini adalah uji coba pemanfaatan kokas briket pada operasi pengocoran logam di ceper. Berikutnya. Nah, ini fasilitas coal upgrading yang kami miliki. Jadi kami kerjasama dengan NEDO mempunyai fasilitas upgrading brown coal, UBC namanya, ada di Palimanan, cukup besar. Kemudian dilanjutkan dengan demo plan, ada di Satui dengan Arutmin. Mungkin teman-teman yang dari Arutmin mungkin masih ingat, atau kalau yang masih dulu mengikuti. Nah, dari proses itu kami belajar bahwa ada ternyata kalau misalnya ini dipotong prosesnya, jadi ternyata bisa. Dan itu kami uji coba di 2010, kemudian 2011-13 kami siapkan basic design dan EPC, dan 2014-15 kami uji coba. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grafik kanan ini adalah penyerapan kembali moisture. Jadi yang di bawah ini setelah diuji coba, kalau untuk kandungan air di lebih besar dari 10% atau lebih kecil dari 15%, ini cukup efektif alat yang kami kembangkan ini. Berikutnya. Nah, ini yang pilot plant sebagai sarana uji coba. Jadi ada 4. Pertama yang teknologi pirolisis, kemudian cool water mixture, kemudian ada demo plan PLTD dual fuel, sama gasifikasi batubara untuk syngas. Lanjut. Jadi ini kalau yang pirolisis kami sudah uji coba. Teman-teman dari KPC dan Pertamina sudah melakukan kajian ini. Jadi dengan pirolisis ini kita bisa memproduksi, ada 3 outputnya. Pertama syncrude oil, kedua cook open gas, dan berikutnya adalah batubara kualitas tinggi. Nah, kalau yang di tempatnya Pak Tria, yang di Mega Energi Katulistiwa ini, cook open gas-nya dipakai untuk sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Jadi dari neraca massanya kita bisa lihat bahwa volume terbesar itu kita dapat arang, kemudian gasnya sekitar 18-22%, kemudian ada air dan syncrude-nya 12%. Berikutnya. Nah, ini yang cool water mixture. Jadi batu bara kemudian dilakukan upgrading. Dari situ kita campur dengan aditif untuk menghasilkan CWF, dan kami menyebutkannya dengan nama Aquabat. Jadi kalau dilihat dari pemanfaatannya, ini bisa untuk pembangkit, kemudian untuk kilang minyak juga, atau proses EOR, kemudian
industri yang menggunakan boiler atau sebagai bahan bakar langsung untuk pengeringan. Nah, ini yang sudah digunakan ini ada di Belawan, di pabrik keramik, sebagai sumber panas untuk pengeringan bahan baku. Berikutnya. Nah, ini yang gasifikasi batubara fixed bed. Jadi ini bermula dari upaya kami untuk membuktikan bahwa PLTGB itu adalah, atau PLTD dual fuel itu bisa bekerja. Karena ketika itu pada tahun 2006 sampai 2007 itu PLN fokus kepada PLTD dual fuel, karena tanpa harus mengganti solar, tetap disubstitusi atau buat satu unit gasifikasi yang dengan gas engine dan aplikasinya untuk dual fuel. Dan ini sudah kami uji coba dan cukup berhasil. Jadi dengan gasifier 800 kilo per jam, dengan PLTD-nya sekitar 450 kVA. Jadi cuman ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu gasifier ini memerlukan batubara dengan fisik termal fragmentasinya rendah dan ukurannya harus seragam. Nah, ini yang kendalanya nanti ketidakkonsistenan kualitas pasokan batubara ini yang mengakibatkan operasi gasifiernya kurang optimal. Berikutnya, ini yang fasilitas gasifier fluidless bed dan gasifier allotermal untuk memproduksi syngas dari batubara peringkat rendah. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya rencana atau program hilirisasinya untuk memproduksi syngas, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan uji coba sejauh apa hasil yang bisa didapatkan kalau dari batu baranya menjadi syngas. Berikutnya. Terima kasih. Demikian Bu Ika. Ya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermansyah, Bapak dan Ibu, dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Puslitbang Tekmira, mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang lebih detail dan komplit kepada Bapak Ibu semua, dan diharapkan ya Pak Kapus tentunya dengan agenda hari ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Indonesia untuk bisa dilakukan uji coba dengan fasilitas kami, atau minimal memberikan gambaran sejauh mana sih Puslitbang Tekmira ini sudah melakukan pengembangan penelitiannya. Nah, betul, baik Bapak dan Ibu, Pak Hendra, ini ada sedikit perubahan acara. Tadinya kan setelah Pak Kapus ini Pak Sujatmiko, namun beliau tiba-tiba ada rapat dulu. Jadi terpaksa nih Pak Hendra dulu aja ya Pak ya, menyampaikan siap, ya Pak ya paparannya. Kami juga ingin tahu APBI itu seperti apa dari institusi pemerintah, karena mungkin kalau dengan perusahaan-perusahaan tambang kan sudah sangat familiar gitu Pak, seperti itu. Mangga Pak Hendra, silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kapus, Pak Hermansyah, Bu Ika, teman-teman dari APBI, banyak yang hadir di sini. Ada senior saya Pak Herman Kasih, dan teman-teman yang lain saya tidak sebutkan satu persatu. Mohon izin saya diminta Pak Ketua Umum APBI mewakili beliau untuk partisipasi di acara pagi ini, dan kita senang sekali bisa diundang untuk bisa sharing kurang lebih apa mengenai pandangan dari asosiasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan batu bara yang inisiatif yang dilakukan oleh Tekmira. Nah, mungkin pagi ini saya kalau paparan mungkin teman-teman semua udah pada familiar ya, karena audiensnya kita teman-teman
pelaku usaha sudah familiar sekali dengan materi-materinya mungkin, dan nanti mungkin Pak Sujatmiko yang akan menyampaikan dari sisi pemerintah, karena kebanyakan data yang kami sampaikan juga data dari pemerintah, sehingga mohon izin mungkin saya lebih banyak secara verbal aja, slide-nya nanti bisa diedarkan mungkin ke teman-teman Tekmira, ke perusahaan, jadi supaya waktunya nanti bisa lebih banyak kita alokasikan buat teman-teman perusahaan yang bertanya langsung ke Tekmira mungkin Bu ya. Ya betul, itu yang kami pikir. harapkan Pak Hendra ya, justru itu ya. Ya betul, terima kasih Pak Hendra, ya terima kasih. Oke, mengenai APBI sendiri, tentu kami adalah mitra pemerintah yang dibentuk 31 tahun yang lalu, jadi tahun ini kami akan merayakan ulang tahun yang ke-31 ya. Kalau dari keanggotaan, kurang lebih perusahaan anggota kami lebih dari 90 perusahaan yang berkontribusi kurang lebih terhadap lebih dari 70% dari produksi batubara nasional. Kemudian di luar anggota perusahaan pertambangan batubara, baik pemegang PKP 2B dan UP, kami juga ada anggota yang kategori anggota yang disebut associate members ya. Di situ ada kontraktor, ada juga konsultan dan industri lain yang terkait dengan sektor pertambangan batubara. Ada kurang lebih 76 ya, 7 perusahaan yang masuk di associate members. Jadi itu keanggotaan kami, dan kami juga punya beberapa anggota yang perusahaan asing ya, yang bahkan di Malaysia juga ada, di India dan negara-negara lain. Kemudian secara asosiasi kami juga sebagai mitra pemerintah cukup aktif untuk berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga dan juga dengan kedutaan-kedutaan besar Indonesia di beberapa negara, terutama di Tiongkok ya, di Beijing. Kami intens berkomunikasi dengan KBRI Tiongkok. 2 minggu lalu kami mengundang Pak Johari, Dubes RI untuk Tiongkok untuk satu webinar mengenai pasar pertambangan batubara. Dan dalam 3 tahun terakhir ini kami juga sangat aktif berkomunikasi dengan KBRI Tiongkok. Beliau juga sudah pernah datang ke APBI, kami juga sudah pernah berkunjung ke sana. Kemudian APBI juga menandatangani MOU yang difasilitasi dengan APBI-nya China National Coal Association, yang didukung juga oleh KBRI. Kemudian juga kami dengan KBRI India cukup intens beberapa minggu lalu dengan Pak Dubes RI di India, kemudian Dubes RI di Vietnam juga. Itu bagian dari upaya kami untuk mendorong agar batubara kita lebih mendapatkan market di luar. Selain itu, kerjasama kami dengan pihak-pihak luar tidak hanya terbatas ke soal market. Dengan China National Coal Association, salah satu item kerjasama kita adalah pengembangan pemanfaatan batubara ya. Salah satunya juga di gasifikasi. Tapi kita belum memang eksplor lebih lanjut mengenai itu karena kendala COVID. Jadi praktis dalam setahun terakhir ini komunikasi kita dengan CNCA terkait dengan utilisasi pemanfaatan batubara masih belum maksimal. Juga kami dengan asosiasi pertambangan di Jepang, JCOL ya, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu udah familiar, kita juga udah ada MOU untuk pengembangan clean coal technology dengan mereka. Jadi bekerja sama juga dengan JOGMEC Jepang, kami sangat beberapa kali mengadakan sesi pertemuan diskusi dengan mereka, dan bahkan kami juga berkunjung ke JOGMEC JCOL. Nah, kemudian dari kalau kita lihat mengenai market saat ini ya, tentu harga sekarang sedang merosot ya, itu lebih banyak disebabkan oleh kondisi pasar yang oversupply. Dan kalau kita lihat tren harga itu sejak 2018 pertengahan itu trennya terus menurun, itu karena oversupply yang masih cukup besar dan diperparah dengan adanya COVID-19 ini, sehingga kita lihat harga mencapai titik terendah, bahkan levelnya hampir sama dengan di level harga di 2016-2015 yang lalu. Nah, ini kondisi ini yang kita hadapi saat ini. Jadi perusahaan-perusahaan sedang tertekan ya, dengan harga yang rendah dan juga dengan margin yang makin menipis, dan bahkan beberapa perusahaan tentu terpaksa harus menjual di bawah harga di bawah biaya produksi. Nah, bagaimana proyeksi ke depan? Ini tentu masih diliputi tidak kepastian karena kondisi pasar
sangat tergantung dengan bagaimana negara-negara importir batu bara kita ini dapat menangani pandemi COVID-19. Misalnya Tiongkok tentu sudah mulai recovery ekonominya. Kita lihat growth-nya di kuartal kedua sudah mulai positif, 3,2, waktu kuartal 1 bahkan minus 6,8, tapi ada optimisme ekonomi di Tiongkok akan lebih membaik di kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi di Tiongkok, menurut beberapa teman-teman di lapangan dan juga analis, tidak terkorelasi dengan permintaan impor batubara di Tiongkok. Jadi ini masih dipenuhi tidak kepastian ke depan bagaimana impor policy dari Tiongkok. Tapi tentunya kita akan melihatnya ini secara positif. Kemudian India juga masih kondisinya kurang positif ya, impornya juga lemah dan kita lihat negara lain juga masih menghadapi pandemi, bahkan Vietnam udah mulai lagi kebijakan mengurangi ada lockdown juga di beberapa region, Filipina juga baru-baru. Nah, ini semua sangat akan berpengaruh terhadap supply demand di batubara. Sementara dari sisi produksi, alhamdulillah kita masih cukup positif ya, produksi masih belum berkendala. Meskipun demikian, dengan harga yang makin rendah tentu akan ada perusahaan-perusahaan yang memilih untuk mengurangi produksinya, tapi di sisi lain juga ada perusahaan yang memilih untuk meningkatkan produksi untuk mendefend market share-nya atau kompetisi. Nah, bagaimana industri melihat pemanfaatan batu bara ke depan? Kira Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang Nomor 3 2020 ini memberikan landasan yang positif bagi pemanfaatan batu bara ke depannya. Nah, kita lihat di undang-undang baru ini sudah menjadi satu komitmen pemerintah bagaimana mendorong pemanfaatan batu bara melalui tadi ada upaya gasifikasi, coal upgrading, gitu, dan qualification dan juga blanket. Nah itu dengan adanya dasar hukum di undang-undang ini membuat suatu keyakinan bahwa ini bisa berjalan. Kemudian nanti tentu kita berharap aturan pelaksanaan yang akan diatur dalam PP seperti apa. Jadi kalau pandangan kami ke depan, undang-undang ini sudah memberikan jaminan kepastian jangka panjang. Ini satu langkah yang positif bahwa perusahaan-perusahaan terutama yang PKP 2B dan juga UP ini akan ada kepastian untuk investasi ke depan. Sehingga kalau melihat kondisi market global yang tertekan sampai ke depannya juga permintaan batu bara tentu tidak akan sebagus di beberapa tahun sebelumnya, dan di sisi lain domestik juga lagi melambat, tentu mau tidak mau perusahaan akan berpikir untuk ke depan menjajaki transformasi penambangan batu bara ya, kegiatan batu bara melalui pemanfaatan. Tadi ada mulai coal upgrading, sudah ada beberapa perusahaan yang sudah menjajaki, kemudian bahkan sudah berjalan, dan juga kita lihat di gasifikasi ya, sudah mulai ada yang berjalan dari PTBA dan juga KPC sudah mulai mengucurkan dana untuk masuk di gasifikasi, dan tentunya ini karena adanya jaminan kepastian yang diberikan oleh Undang-Undang Minerba. Tinggal kita tunggu bagaimana peraturan pelaksanaannya nanti di lapangan. Dan khususnya juga yang sangat menarik adalah di aturan insentif nanti seperti apa yang akan diberikan pemerintah untuk pemanfaatan batu bara. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan nanti ke teman-teman di SDM, khususnya Pak Jatmiko nanti, karena saat ini pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan, sedang menyusun RPP tentang perlakuan perpajakan untuk industri pertambangan batu bara, yang mana PP ini nanti sangat ditunggu-tunggu dalam hitungan bulan ya kalau bisa, karena ini akan mengatur bagaimana perusahaan PKP 2B nanti yang kalau berakhir izinnya dikonversi jadi IUPK, nanti perlakuan perpajakannya seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah nanti untuk pemanfaatan batu bara nanti insentifnya nanti akan, atau perlakuan perpajakannya nanti akan berbeda, ataukah nanti ada aturan tersendiri yang nanti bisa dikeluarkan oleh katakanlah Kementerian Keuangan atau melalui PP misalnya. Nah, ini detail regulation yang kita tunggu agar nanti pemanfaatan batu bara bisa dilaksanakan karena ekonomis.
kata kunci dari pemanfaatan batu bara tentunya adalah bagaimana tingkat keekonomiannya itu bisa tercapai, dan tingkat keekonomian tentu dilihat bukan hanya dari aspek pasar tadi, global demand atau juga off-taker-nya, domestic demand-nya, tapi tentu bagaimana aturan insentifnya diberikan oleh pemerintah sehingga perusahaan-perusahaan akan terdorong untuk menjajaki pemanfaatan batu bara lebih lanjut. Jadi mungkin itu dulu Bu Ika sedikit overview yang dari sisi pandangan kami dari APBI, dan tentu perusahaan-perusahaan yang hadir pada saat ini kami mengundang semua anggota kami untuk bisa hadir. Itu ini dengan satu harapan bahwa kita ingin mencoba memaksimalkan atau memanfaatkan potensi yang ada di Tekmira, ya tentunya untuk bisa mewujudkan transformasi dari kegiatan batu bara nanti untuk kita bisa manfaatkan, kita olah lebih lanjut buat kebutuhan domestik tentunya untuk mencapai nilai tambah dari kegiatan batu bara. Saya kira mungkin itu singkat dari saya, Bu Ika, Pak Kapus ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau dari teman-teman nanti bisa menanyakan langsung ke pihak Tekmira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Sinadia. Tanpa paparan Pak, tapi cukup informatif ya Pak ya bagi kami. Mungkin diinfokan sedikit ini Pak Kapus bahwa dan teman-teman semua bahwa pada acara daring ini sudah yang confirm untuk bisa bergabung dari perusahaan batubara itu ada 28 Pak Hendra, Pak Kapus. Jadi alhamdulillah cukup banyak. Mudah-mudahan juga bisa sampai kepada semua teman-teman di perusahaan batubara apa yang dimiliki oleh Tekmira. Nah, begini Pak Hendra, untuk transformasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan batubara ini ya Pak ya, kalau saya ikut beberapa dari Zoom yang saya ikuti, memang sepertinya, bukan sepertinya lagi ya, memang pemerintah sudah mengakomodir kebijakan-kebijakan untuk hilirisasi batubara ke depannya ya Pak ya. Kalau saya ikuti dari beberapa Zoom ya begitu ya Pak Hermansyah ya. Jadi memang pemerintah sudah menyiapkan perangkatnya. Nah, tetapi untuk implementasi dalam jangka dekat ini Pak, ini kan Tekmira juga sekecil apapun, kami sih berharap bisa berperan ya, berkontribusi di perusahaan-perusahaan batubara yang akan mengembangkan pengolahan dan pemanfaatan batubara ke depannya seperti itu. Harapan kami ya Pak ya, mudah-mudahan ini APBI juga teman-teman atau Bapak dan Ibu dari semua perusahaan batubara yang hadir bisa minimal ada info lah yang Tekmira saat ini yang bisa dikembangkan seperti apa gitu kan, seperti itu. Nah, ini untuk acara berikutnya kan tadinya Pak Kapus, Pak Sujatmiko, tapi sepertinya beliau belum bisa hadir. Kita isi dulu ya Pak ya dengan diskusi aja ya. Boleh. Udah bisa gabung Bu. Bu Ika, udah bisa gabung saya. Oh ada Pak Sujatmiko, sudah selesai Pak. Pas banget. Okay. Kalau begitu, pas ya Pak ya, alhamdulillah. Kalau begitu saya persilakan aja ya dulu ke Pak Sujatmiko supaya nanti di diskusinya lebih intens gitu. Hanya ini kok ada gambar hitam apa ya Pak Kapus ini? Saya bingung apa ya ini ya? Barangkali hostnya bisa terus. tolong. Bisa nggak? Saya gini aja untuk menegaskan aja yang tadi Pak Hendra atau Pak Herman sampaikan, kan pemerintah mewajibkan pengembangan batubara dan pemanfaatan batubara untuk satu PKP 2BG1 yang mau diperpanjang operasi produksinya. Sementara kepada IUP dapat dalam Undang-Undang 3 2020 dapat melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan batubara. Nah, saya ingin sedikit nanti terus sedikit lagi. Ini yang apa cadangan kita. Terus slide berikutnya Mbak. Nah,
Bapak, coba kita sedikit 1 menit aja, enggak yang ini, yang peta ini, peta tadi. Kita coba sedikit aja menyikapi kondisi batubara kita. Kita punya 37 miliar cadangan dan 149 miliar sumber daya. Dan kalau kita base case 600 juta ton setahun aja produksi kita masih punya sekitar 70 tahun operasi produksi kita. Sementara kalau kami diskusi dengan teman-teman kan existing PLTU ini kan ya Pak Hendra mungkin 30-40 tahun lagi akan diganti dengan yang lebih efisien atau dengan bahan bakar lain. Mau nggak mau, walaupun nggak ada aturan pun, kalau pemilik izin usaha pertambangan batubara itu mestinya by force, by nature dia harus mulai shift dari raw coal atau direct use of coal untuk electricity menjadi konversi batubara. Itu udah kelihatannya menjadi suatu keniscayaan atau paksaan bagi penambang batubara untuk mendisrupt dirinya. Yang tadinya gali, ngangkut, proses dalam arti ukuran, mengapalkan, dapat duit. Nah, ke depan kayaknya nggak gitu lagi. Gali, ngangkut, mengkonversi. Nah, kalau kita ingat webinar kita yang lalu, konversi dari physical coal yang katakanlah sekian milimeter diameter menjadi gas ini kan perlu energi, perlu investasi yang luar biasa. Karena hampir 60% dari, hampir 75% malah investasi untuk konversi itu adalah merubah batubara padat menjadi gas misalkan. Nah ini pemerintah juga menyadari ini, maka dalam undang-undang kita di 3/2020 ada insentif non-fiskal. Jadi kalau nanti APBI atau anggotanya dedikasikan batubara untuk pengembangan batubara atau katakanlah hilirisasi, maka cadangannya bisa dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hilirisasinya. Itu yang dalam hal kalau untuk non-fiskalnya. Nah, yang fiskalnya, saya lihat Pak Dira juga hadir, contoh nyatanya lah MEK, berhasil untuk mendapatkan fiskal insentif dari Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait termasuk DKM. Artinya, sudah ada contoh keberhasilan hilirisasi batubara pada level tertentu lah. Kita ambil contohnya MEK yang sudah agak advance karena merubah batubara yang low rank coal menjadi kokas atau semi kokas untuk penggunaan metallurgical coal di smelter. Nah yang konversi yang lebih advance, apakah gasifikasi, liquifikasi ini yang belum nyata di Indonesia. Nah, tadi Pak Herman paparan, rasanya teman-teman APBI atau anggotanya mulai mencoba kolaborasi atau memanfaatkan katakanlah fasilitasnya Teknira yang di Palimanan maupun yang di Bandung untuk mengkarakterisasi atau mencoba semacam piloting test untuk batubara yang dimiliki oleh penambang ini apakah menjadi gas atau cairan atau kokas. Nah, daripada kita menunggu katakanlah teknologi dari luar yang mungkin juga belum fit dengan kondisi kita. Rasanya Teknira bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk itu. Karena selama ini kan seakan-akan kawan-kawan penambang itu jalan sendiri. MEK lah. Untuk dari katakanlah deal business-nya, prosesnya kan by themselves. Nah, saya minta Teknira juga mulai aktif untuk menjemput bola, peluangnya ada untuk menawarkan jasa atau teknologi atau SIM dimiliki sehingga kawan-kawan penambang itu nggak gampang, Pak. Siap, kalau ada semacam confidence kan, oh ya, validasi ada, terus Teknira sudah dalam batch plan atau pilot test sudah bisa, dengan cara yang sama mudah-mudahan untuk end to end-nya lebih dikawal dengan baik. Nah, dalam konteks ini maka tolong Teknira juga nanti memberikan semacam assurance pada kawan-kawan penambang, misalkan lah, ya dalam waktu dekat misalkan nanti KPC dengan Itaca dan dengan Air Products, paling tidak ada Teknira yang semacam endorsement atau ya kalau kita medical check itu semacam second or third opinion. Ya harga-harganya kemudian teknologinya memang asli seperti itu sehingga tidak over value lah. Nah ini yang saya terima kasih Pak Herman untuk hari ini mengekspos, karena saya yakin tidak semua teman-teman APBI mengetahui fasilitas yang dimiliki oleh Teknira. Dan rasanya kalau, mohon maaf nih kalau ini misalkan sepakat, mungkin kita akan saya dengan dari Direktur Batubara dengan kawan-kawan penambang batubara untuk diskusi lebih terfokus kira-kira
untuk mendorong ini mekanisme apa yang perlu kita kembangkan atau kita bangun. Saya nggak mau sekedar menyuruh memaksa, tapi at the end kawan-kawan keberatan kan ya Pak Indra, kan kita nggak, bukan zaman itu lagi Pak Indra, segitu pakai mekanisme RKB itu. Nah kalau kawan-kawan PEV-nya ini untuk memberikan dorongan, Pak masukkan RKB, nah nggak apa. Kalau kawan udah nyaman dengan PEV-nya, apa mulai dari karakterisasi, litbangnya sampai pala teknis sebenarnya dengan seal RKB nanti kita bisa kemas dalam suatu roadmap hilirisasi yang lebih terstruktur. Karena sebagai informasi kawan-kawan APBI, biaya litbang kita ini kalau katakanlah Bapak nanti mengkarakterisasi, menguji coba atau piloting itu kalau masuk dalam akun penelitian dan pengembangan itu bisa 300% tax deductibility-nya, Pak. Artinya pemerintah memberikan insentif kalau masih tahap research and development. Ini udah banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan tanpa menimbulkan burden yang lebih tinggi bagi kawan-kawan pengusaha. Karena saya tahu saat ini sama Pak Indra, saya nggak bicara lagi masalah ini karena kondisi lagi sangat jatuh, Pak. Bulan ini HBI kita 50,36, sangat rekor terendah selama tambang batubara ini modern di Indonesia. Nah, kita bicara ini untuk next setelah kondisi normal ya Pak Indra ya. Jadi iya betul Pak. Teman-teman kalau nanti misalnya yang PKP 2B mau perpanjang kan wajib nih sudah punya partner yang bisa di top 2 lah gitu. Jadi kurang lebih itu endorsement saya atau penekanan saya, teman-teman APBI jangan gagap, jangan khawatir kalau ada kewajiban hilirisasi. Kalau Bapak gagap, seperti kalau kita ditambang, kita mulai mainkan strategi risk management, Pak. Gagapnya Bapak share aja ke Tekmira. Bapak panggil Tekmira, kalau Pak Tekmira nggak berhasil, Bapak komplain pemerintah. Pak, Tekmiranya nggak bisa balik kami, Pak. Kurang lebih itu, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sujatmiko. Singkat, padat, Pak. Singkat, padat ya Pak. Baik Bapak, Ibu semuanya, kita akan mulai pada acara diskusi ya Pak ya. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa menanyakan langsung pada forum ini tentang teknologi atau fasilitas kami yang sudah ada di Palimanan. Nah, untuk awal nih Pak, ini ada pertanyaan nih dari Pak Tria, Pak Hermansyah. Ini pertanyaannya, untuk CTP bisa dijelaskan progresnya sejauh mana, kemudian untuk CDB kalau prosesnya hanya diputus sampai CD saja, bagaimana sifat outputnya. Nah ini barangkali ini bertanyanya ke Pak Kapus, tapi kalau Pak Kapus ini bisa sama PIC-nya Pak. Gimana ya, Pak? Ya. Siap. Coba dulu Bu Ika. Ya iyalah, coba dulu lah. Terima kasih Pak Tria atas pertanyaannya. Jadi seperti kami sampaikan tadi bahwa kami sekarang sedang melakukan penelitian bagaimana memanfaatkan TER itu menjadi CTP. Jadi di sini ada penelitinya langsung Pak, nanti mungkin kalau perlu penjelasan lebih detail nanti akan kita minta untuk menjelaskan. Jadi kalau saat ini kami sedang melakukan proses destilasi dari TER menjadi CTP untuk mengejar 100% masuk speknya anoda smelter, Pak. Sebagai anode pada smelter yang terutama di Inalu. Jadi seperti informasi teman-teman sebelumnya bahwa spek yang harus kita penuhi itu ada 8 parameter. Nah, sekarang ini kami mungkin masih 6 atau 7. Sehingga ini yang harus kami kejar terus. Karena TER yang kami dapat itu yang dari Krakatau Steel, Pak Tria, TER-nya. Jadi memang sudah sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kami sudah punya punya rantai pasoknya. TER-nya yang dari mana. Nah, mungkin kalau Pak Tria berminat, TER-nya Pak Tria juga bisa kita uji coba untuk memproduksi CTP ini
speknya nanti sampai sejauh apa. Kemudian untuk yang cold briquetting, cool drying and briquetting. Jadi ini kalau Pak Tria nanyanya kalau proses ini diputus, ini outputnya seperti apa? Jadi kalau ini diputus Pak Tria, jadi prosesnya itu hanya pengeringan. Jadi kami bisa menurunkan dari 40% menjadi 15%. Mungkin itu penjelasan umumnya. Kalau ada yang bisa dilanjut, Piciato, silakan ditambahkan yang terkait CTP. Terima kasih Pak Kapus izin menjelaskan. Kalau tadi yang mengenai spesifikasi, memang ada spesifikasi yang sangat bergantung dari bahan baku Pak, seperti kadar abu dan sulfurnya ya. Tapi kalau yang lain itu spesifikasinya bisa kita kendalikan dari proses distilasinya. Ya itu aja sih Pak yang perlu disampaikan. Kalaupun ternyata spek dari bahan bakunya kita sudah masuk, nggak perlu khawatir, kita bisa kendalikan dari spek-spek yang prosesnya. Ya, terima kasih, Vicky. Atau Pak Tria mau melanjutkan pertanyaan? Silakan Pak Tria. Ada pertanyaan yang satu lagi Pak, yang untuk CDB, kalau prosesnya diputus hanya sampai cool drying saja, bagaimana sifatnya, sifat outputnya? Karena kita tahu kalau briquetting itu kan maksudnya untuk bisa lebih supaya tidak menyerap air lagi seperti itu. Nah ini pertanyaan itu ya Pak Tria ya, yang belum dijawab Bu, ya. Aduh saya nggak berani nanya karena Bu Ika udah langsung nanya, udah langsung tahu pertanyaannya Bu. Gitu. Nanti boleh tanya lagi kok Pak, boleh tanya lagi, silakan. Ya, nah, ini Pak, emang saya mau tahu sifat hygroscophisnya Bu, gitu. Iya. Ingin tahu gitu. Iya. Silakan Pak Slamet ditambahkan. Tadi sih secara umum seperti itu Bu Ika, bahwa dengan drying itu kita bisa menurunkan kadar airnya dari 40 ke 15. Tapi mungkin ada penjelasan tambahan dari Pak Slamet atau teman yang lain. Iya, dari Bu Datin mungkin ya Mas Slamet, dari Bu Datin juga. Bu Datin udah mungkin bisa membantu juga gitu. Lempar aja dulu Pak sama ahlinya Pak. Wah, ngeri ada Bu Datin juga ya. Siap. Iya, ada Prof Datin ya, hadir beliau. Selamat siang Pak Tria, apa kabar? Selamat siang Bu, baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Kok lagi di jalan ya Pak Tria, di mobil? Ya, Pak Kapus, saya izin menjawab Pak Kapus. Ya, silakan Bu Datin. Iya, seperti tadi kata Pak Kapus, jadi kalau hanya sampai cool drying itu artinya sama dengan pengeringan yang lain, Pak. Jadi sifat hygroscopisnya itu masih memungkinkan, jadi ini hanya sampai drying, jadi mungkin belum masuk ke upgrading. Jadi kalau dengan briquetting itu artinya nanti kadar air, jadi air yang sudah keluarnya itu akan relatif lebih stabil dibandingkan dengan kalau hanya sampai drying tanpa briquetting. Karena kan dengan briquetting itu juga artinya pori-pori yang sudah terbuka karena air keluar itu dengan briquetting itu kan ditekan ya, sehingga pori yang terbuka itu akan menjadi lebih tertutup dan air tidak akan kembali. Nah, jadi bedanya, jadi kalau cool drying mungkin ini sama aja dengan teknologi yang pernah dikembangkan PKN beberapa waktu lalu ya, ataupun dengan teknologi seperti yang pernah dikembangkan oleh PT Titan, oleh yang lain-lain gitu. Jadi ini hanya sampai ke pengeringan. Nah, jadi kalau untuk penggunaan langsung, misalkan langsung di PLN atau di mana di end user itu bisa Pak. Jadi tanpa proses transportasi. Jadi kalau untuk langsung digunakan di situ itu ya bisa ya, mungkin kalau sampai 1 minggu, 2 minggu itu masih relatif lah kadar airnya. Seperti tadi kata Pak Kapus dari 40 sampai turun sampai 15% itu masih bisa kita jaga. Nah, tapi kalau dengan briquetting mungkin itu akan bisa lebih lama lagi. Ya, mungkin itu Pak Kapus. Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi Pak Tria, barangkali boleh Pak, tidak dikenakan biaya Pak. Silakan Pak tanya Pak, kalau ada lagi. Iya Bu, saya sih kenapa saya tanyakan demikian, karena memang kan kalau kita lihat kan kebanyakan batu bara kita ke depannya kan kalori rendah. Gitu. Iya betul. Nah, kalau misalnya itu digunakan langsung ke pembangkit kita kan memang susah. Sedangkan kalau kita masuk ke CDB juga tidak perlu terlalu jauh ke sana kalau untuk di pembangkit kan. Makanya
kalau misalnya seperti Tekmira bisa menciptakan alat cukup di CD saja, ditaruh di mulut pembangkit, kemudian masuk batu bara kalori rendah, langsung masuk kepada ininya kan itu aman harusnya gitu. Ataupun kalau misalnya mesti di stok, karena higroskopisnya ya mungkin ada batasan, ya mungkin cuma maksimum seminggu atau 2 minggu di stok. Jadi saya pikir jawaban Bu Datin itu bikin agak tenang, Bu. Terima kasih banyak gitu. Makasih Pak. Oh iya, silakan Pak Jatmiko, silakan, mangga Pak. Berikutnya siapa menjadi pahlawan nih? Pahlawan apa Pak? Dukung. Saya kasih tanda penghargaan nanti. Pionirnya. Ya, termasuk yang tadi Pak di sini ada pertanyaan Pak Prastio dari BMP nih. Yeah. Kan Tekmira membuat alat-alat yang untuk skala menengah ke bawah yang barangkali ini bisa untuk dipakai sebagai kegiatan PPM lah. Nah, sekiranya ini bisa, PPM kan bagian dari kewajiban perusahaan. Artinya hilirisasi atau pengembangan batubara kita mulai dari skala yang manageable dan risk-nya bisa kita tangani, dan itu kewajiban yang bisa kita kelola dengan PPM dulu Pak. Nah, kalau ini sebagai katakanlah jembatan lah, kalau gasifikasi mini bisa di PPM bagus kan, untuk enlargement-nya lebih mudah lagi. Saya sepakat dengan Pak Tri, Pak. Dan saya yakin Pak Herman sih bisa kan bangun gasifikasi mini untuk kebutuhan energi di masyarakat sekitar Tambang, Pak? Siap. Bisa Pak Herman ya? Bisa, siap. Pak Herman. Silakan Pak Herman untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak. Atau Pak Tri mau langsung? Pak Tri Prastio. Iya. Ya, Pak Tri Prasetyo. Iya, saya Bu. Ya. Monggo Pak Tri. Ini bisa dipaparkan biaya investasi mesin gasifikasi yang 10 gasmin ya, maksudnya ya? Iya, yang saya 10 kilo sempat per jam. Ketemu beliau dengan Pak Jatmiko di Supomo 10 waktu itu, dan saya tadinya saya pikir bisa untuk yang kecil-kecil, ternyata harus skalanya agak gede. Oke. Tadi udah saya lihat ada gasifikasi yang 10 kilo per hari ya, per jam ya. Per jam Pak. Diaplikasikan di Jawa Timur. Nah, mungkin kita kan maunya yang bergerak dari kecil-kecil dulu, kecil-kecil jadi sedang jadi gede kan Pak. Jadi kalau ada biaya investasi, terus ada kelayakan untuk operasionalnya, nggak apa-apa, hitungannya kasar dulu. Ya. Tolong di-share ke kami. Baik, kami Pak. Coba evaluasi, dan kami akan coba cari kira-kira itu di daerah di PPM kami bisa digunakan nggak gitu. Kan kalau bisa digunakan di PPM kami kan bermanfaat untuk orang sekitar tambang, Bu. Iya. Ya, betul Pak. Gitu, itu ininya sih. Saya kira gitu. Saya merindukan itu terus terang dari kemarin ketemu pertama Pak Herman dengan Pak Jatmiko. Kalau kami lebih merindukan lagi, Pak. Jadi kita bergerak yang kecil-kecil dulu aja gitu. Iya. Silakan Pak Hermansyah untuk menanggapinya Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Tri sudah menanyakan. Jadi kami memang mengembangkan yang kapasitas kecil sampai besar, sedang lah ya, bukan besar. Kalau besar nanti yang kayak gasifier yang untuk fixed bed yang tadi untuk PLTD ya, PLTD dual fuel. Jadi kalau yang kecil ini, kalau biaya investasinya ini sekitar 30 juta Pak, itu hanya untuk gasifiernya. Tapi biasanya dari pengalaman kami, selain gasifier, ini perlu ada piping, kemudian selain piping juga nanti tungku. Jadi memang sasaran kami seperti yang dilakukan di Sidoarjo itu, ini untuk UKM. Jadi ada UKM telur asin sama kerupuk Pak. Jadi mereka memang pakai kayu bakar awalnya. Jadi kalau kita konversi dari kayu bakar ke gasmin ini memang tidak kompetitif gitu ya. Yang kompetitif tadi seperti yang kami sampaikan itu LPG atau solar. Nah, tapi walaupun demikian mereka sangat senang karena kayu bakar juga ternyata sulit sekarang Pak. Jadi kami menyediakan alat sekaligus seperti yang kasusnya yang Minara Gas Berantas itu, mereka sekaligus memesan kepada kami untuk batu baranya Pak. Batu bara, karena di Sidoarjo kan mungkin daripada nanti mereka kesulitan, nah supaya familiar juga penggunaannya,
itu dengan volume yang kami dipesan waktu itu sekitar setahun mereka masih bisa menggunakan tanpa harus beli lagi. Jadi ada biaya untuk investasi alat, piping, terus ada tungkunya. Tungkunya nanti kalau misalnya bisa pakai tungku yang existing, memang bisa langsung, tapi kalau enggak kita siapkan tungku yang lebih pas, sambil nanti kalau memang batu bara, kalau di sekitar tambang sih mungkin nggak usah difasilitasi untuk batu baranya, mungkin mereka harus nanti dilatih untuk juga mengeluarkan biaya untuk membeli batu bara. Mungkin itu Pak Tri yang dapat kami jawab. Terima kasih Bu Ika. Ya. Baik Pak Hermansyah. Ya. Mohon maaf Bu Ika, sebentar. Ya, silakan. Pak Hermansyah, mungkin nanti staf kami Pak Badrun akan kontak lebih lanjut Pak. Jadi ya, mungkin idenya tambang kami kan deket-deket transmigrasi Pak, orang trans. Dan mungkin kalau mereka bisa difasilitasin itu, terus ada piping di sekitar mereka, ya untuk pilot project pertama mungkin sebagai program BPM. Nanti kalau memang bisa berkelanjutan kan kita bisa atur lagi secara komersialnya yang program BPM masuk, mereka juga tidak hanya dapat ikan tapi dikasih kailnya dulu biar dia mancing sendiri gitu. Nanti perkara batu bara akan saya bicarakan dengan Pak Jatmiko dan gimana ngaturnya untuk kekayaan. Saya kira gitu Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak Herman, Pak Tri. Jadi memang kalau Gasmin ini, kalau menurut saya sangat tepat Pak, memang digunakan untuk yang IKM lah atau UMKM ya Pak ya, seperti itu. Dan salah satu kendala dari kami bahwa implementasi gasifier mini ini adalah ketersediaan dari bahan bakar batu baranya Pak Tri. Jadi kalau misalnya dalam hal ini perusahaan batu bara bisa mengembangkan dari yang kecil-kecil dulu tanpa jadi ke batu baranya nggak menjadi kesulitan lagi gitu Pak, seperti itu. Karena kendala ya Pak Hermansyah, kalau diimplementasi di luar perusahaan batu bara di masyarakat itu adalah kalau habis batu baranya, mereka agak kesulitan untuk memperoleh batu bara dengan ya ibaratnya hanya butuh 1 ton, 2 ton, seperti itu Pak. Jadi memang sangat tepat Pak Tri, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya Pak Tri ya. Ya, saya kira gini Bu Ika, di Sumatera Selatan itu kan juga lumbungnya batu bara Bu. Ya betul. Baik dari timur ke barat, jadi mungkin kalau di dekat tambang kami akan kami coba implementasikan ke warga yang sekitar tambang. Ya. Terus yang kedua mungkin harus ditaruh di Palembang Pak, kan di Palembang kan banyak industri PMP dan segala macam. Iya betul Pak. Dan itu kalau bisa ditularkan di sana Pak, ya Bu, saya kira masalah batu baranya tinggal kita bicara B2B aja nanti. Iya betul Pak. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih ya Pak Tri. Nanti kami coba permintaan Pak Tri untuk biaya investasi nanti coba kami buat ya Pak Hermansyah ya dengan teman-teman ya Pak Slamet ya. Kita buat, kita sampaikan ke Pak Tri. Nah, kemudian juga tadi sedikit Pak Hermansyah, Pak Hendra, saya sedikit menyampaikan bahwa tadi Pak Sujatmiko beliau bilang siapa sih yang mau jadi pahlawan? Nah, kemudian ternyata jawaban Pak Tria cukup, jawaban Bu Dati itu membuat saya tenang, katanya seperti itu kan. Artinya nih Pak Sujatmiko, menurut pemahaman saya, mudah-mudahan memberikan keyakinan kepada perusahaan batubara yang ada di Indonesia untuk bisa minimal hal teknologi yang applicable seperti halnya crude drying di mulut tambang itu bisa mulai dijajaki dan bisa bekerja sama tentunya dengan Tekmira Pak Hendra itu makanya ini diadakan forum ini berharap seperti itu. Nah barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman semua di forum ini, silahkan Pak, Bu. Bu boleh sedikit lagi Bu? Enggak Pak Tria, silahkan Pak Tria. Enggak. Saya tertarik dengan yang Gasmin, Bu, yang barusan dari Pak Tri, karena memang saya pikir itu kalau untuk CSR sih bagus. Cuman ada pertanyaan agak spesifik, Bu. Itu mengeluarkan bau nggak, Bu? Ada bau yang keluar nggak? Sebetulnya ada, Pak.
Tapi kalau dengan piping, Pak, jadi gini Pak, contoh yang untuk Pak Hermansyah, saya izin berdasarkan apa yang saya lihat, yang saya alami gitu. Ini salah satunya Pak Tria, kalau memang untuk pemanfaatan dibakar si panasnya itu membakar, digunakan misalnya untuk memanaskan bahan makanan, memang agak riskan ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya yang di IKM tempe contohnya ya Pak ya, itu kan lewat pipanisasi Pak. Jadi si apinya itu tidak langsung kena si materialnya karena ada wadah berupa drum-drum untuk ngerebus kedelai. Jadi itu tidak berbau, tidak bermasalah. Tapi kalau langsung ke makanan seperti misalnya halnya ke ikan gitu ya, itu agak sulit. Kecuali kalau misalnya untuk pindang yang diwadahin dulu itu nggak bermasalah Pak, seperti itu. Itu mungkin yang saya alami langsung ya Pak Tria ya, yang saya lihat langsung gitu kan. Nah, seperti itu Bu, memang waktu itu sih untuk tahu ya di sekitar sana kita coba pabrik tahu. Jadi keluhan dari masyarakat adalah agak sedikit berbau katanya. Makanya saya pikir kalau Tekmira bisa sedikit lebih maju lagi, itu bisa tidak berbau, insya Allah sih rasanya menurut saya ini baik sekali nih. Ini kan kayak semacam program lingkar tambang ya untuk community development atau CSR gitu. Makasih Bu Ika. Itu aja Bu, terima kasih banyak. Mangga Pak Kapus, barangkali ada teman yang Pak Fahmi yang bisa menanggapi yang langsung dari PIC-nya, silahkan. Ada Pak Fahmi di sini? Nggak ada ya. Pak Slamet barangkali bisa memberikan tanggapan? Iya Pak, jadi gasmin ini tergantung nanti penggunaannya apakah kontak langsung atau tidak kontak langsung. Nah, untuk makanan ini diharapkan untuk tidak kontak langsung, jadi meminimalisir timbulnya bau atau mengkontaminan dari produk makanan. Mungkin itu aja Bu Ika. Ya baik Pak. Ya itu aja Pak Tria. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang lainnya ingin bertanya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya pikir yang fasilitas sentra pemanfaatan batubara itu ada beberapa teknologi yang betul-betul bisa menurut kami aplikabel ya, yang tentu tidak membutuhkan biaya tinggi. Mungkin bisa saya sebutkan salah satunya adalah untuk pembuatan karbon aktif, kemudian cool drying tadi, kemudian juga ada gasifier mini, kemudian pembakar siklon. Nah ini mungkin sedikit mungkin ya Pak Kapus, mumpung ada di forum ini, kemarin terlintas Pak Hendra, mengenai fine cool yang ada di perusahaan-perusahaan batubara, Pak. Nah, itu kan menjadi waste ya, Pak ya. Kalau memungkinkan gitu kita manfaatkan di briket, beli alat briket yang kecil-kecil disampaikan ke masyarakat untuk CSR-nya dari perusahaan batubara, kemudian si produknya nanti bisa nggak ya dijual langsung atau dijual langsung ke perusahaan batubaranya misalnya untuk pembangkit bahan bakar lagi gitu Pak, seperti itu. Kemarin ada wacana seperti itu ya Pak Hermansyah ya? Iya. Gimana Pak? Iya, saya kira bagus tadi Bu ya. Mungkin kita coba nanti sampaikan ke teman-teman perusahaan karena peran kami dari APBI tentunya sebagai jembatan untuk memfasilitasi dari pemerintah ke anggota ya, termasuk Tekmira tadi apa yang bisa ditawarkan, Gasmin tadi saya kira itu menarik sekali agar bisa disampaikan ke anggota dan juga pemanfaatan fine coal tadi seperti apa. Nah, cuma mungkin nanti dari Tekmira coba bisa bantu mengemas ininya dan kami nanti akan coba komunikasikan ke anggota ini sih Bu ya. Dan beberapa success story tadi, salah satu contoh saya katakan success story yang dari tempatnya Pak Tria tadi untuk co-upgrading ini sebenarnya perlu kita share ke teman-teman perusahaan sih untuk bisa mengeksplor ya gimana CBD apa segala. Nah, nanti kami coba ini deh Bu, kami coba ini Bu Ika dan Pak Herman ya untuk sosialisasikan ke anggota. Kami juga punya website gitu ya dan
dan bahkan mungkin nanti kita akan mengadakan sesi ini lagi dari inisiatif APBI tentunya ya, untuk terus kita mendorong apa yang disampaikan Pak Jatmiko, gimana perusahaan-perusahaan ini bertransformasi, dan nanti kami yang ambil inisiatif juga lebih lanjut nanti Pak untuk mengundang anggota lagi, dan kita pertajam lagi forum yang kita udah adakan pagi ini nanti ke depannya gitu. Boleh ini Pak Hendra, kalau boleh usul ya. Yang inisiatif tadi boleh kalau situasinya memungkinkan gitu Pak Hendra, kita ini kunjungan ke Palimanan. Oh iya, boleh. Banyak, gitu, beberapa aja. Iya, bisa di-arrange tuh Pak Herman ya. Iya, boleh Pak. Waktunya kapan nanti kita komunikasikan. Tapi hasil yang dari ini tentu kami biasanya tugas kami, biasa kalau ada acara dengan pemerintah, pasti kami akan sampaikan nanti nih. Tadi kalau ada videonya atau bahan dari Tekmira dan hasil dari acara ini, kami biasanya menyampaikan ke anggota gitu kan. Mungkin belum semua anggota bisa bergabung ya. Paling 30% kalau nggak salah dari anggota kami yang bergabung pada hari ini. Kami akan sebarluaskan yang lain. Biasanya seperti itu yang kami lakukan sih. Ya, siap. Baik. Nah, Pak Sujatmiko ada ini Pak, tanggapan Pak? Silakan Pak. Tambahnya satu aja, kalau ingat lagunya Pak Hendra Sinadia, Don't Wait Till Tomorrow Pak. Itu aja. Asik. Terus pakai sepatu yang itu, just do it aja Pak, nanti duitnya teko Pak. Just do it. Iya Pak. Itu aja, cuma katanya. Ya. Nike Pak ya, motonya Nike ya. Gitu. Itu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, ya baik. Bapak, Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada yang ingin diskusi, silahkan Bapak, Ibu. Bapak, Ibu semuanya, kalau belum, saya sedikit mungkin menyampaikan, Pak, sekali lagi bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Hermansyah itu ada beberapa teknologi yang erat kaitannya dengan industri hilirisasi batubara ya Pak ya, terutama untuk mineral, untuk industri mineral. Nah, kita punya teknologi pembuatan semi-kokas carbon riser dengan alat tunnel kiln dan rotary kiln di Palimanan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan perusahaan di daerah untuk memproduksi semi-kokas atau carbon riser dengan skala yang kecil. Perbedaannya dengan PTMEC, kalau PTMEC itu kan kalau saya lihat ada 3 produk ya Pak Tria ya yang bisa dimanfaatkan dari teknologi yang dikembangkan oleh PTMEC. Selain semi-kokasnya juga ada cook oven gasnya dan kemudian juga ada ternya. Nah, kalau dengan teknologi rotary kiln murni, produk akhirnya itu adalah si semi-kokas dan carbon riser. Investasinya tidak begitu mahal, relatif alatnya juga bisa digunakan untuk memproduksi karbon aktif, baik dari batu bara, cangkang sawit, maupun dari arang tempurung kelapa. Jadi alat rotary kiln. Kemudian juga ada tunnel kiln yang mungkin bisa ditampilkan, yang tunnel kiln, yang yang kokas. Nah ini Pak, yang ada juga teknologi untuk memproduksi semi kokas dengan menggunakan tunnel kiln. Ini juga dilakukan pada temperatur tinggi. Kalau PTMEC dengan temperatur 700-an, kalau dengan rotary kiln dan tunnel kiln ini pada suhu 900. Kemudian juga ada cool drying, tadi mungkin juga sudah lihat, menggunakan rotary dryer juga. Insya Allah kami bisa untuk memberikan atau memfasilitasi lah kalau apabila yang tadi disampaikan oleh Pak Tria untuk cool drying seperti itu. Ya mungkin ya, tambahan ya Pak Kapus ya tentang plan kita ya. Berharap sih Pak sebetulnya yang hadir di forum ini satu saat bisa berkunjung Pak untuk lihat langsung gitu. Kebetulan ada satu yang rotary kiln kami digunakan yang tadi Pak Kapus sampaikan sudah bisa disewakan oleh perusahaan atau ke mitra. Jadi barangkali satu saat bisa melihat langsung Pak gitu ke sana jalan-jalan. Baik itu aja Pak.
Tidak ada lagi, Bapak, Ibu? Atau saya usul nih, Pak Indra, kalau saya ngundang kawan-kawan APBI gimana? Kita sama-sama program ke Palimanan, Pak. Undangan dari saya. Boleh, Pak, ya. Boleh ya, nanti undang Pak, ya. Undangan dari kantornya Pak Jatmiko nanti. Nanti kami yang koordinasi di... Ya, nanti yang men-servis Pak Hermansyah ya. Siap. Masih jamblang sama ini apa namanya? Empal gentong lah itu. Paling nggak kita ngirit jamuan makan siangnya Pak Indra. Ya. Boleh Pak ya. Kita tunggu undangannya Pak. Ya, ada Pak Herman Kasih itu Pak Jatmiko. Jadi selesai sama Pak Herman Kasih terus cuma makan siang Pak. Ada Pak Wimpi juga nih. Sambil ini kangen-kangenan sedikit boleh nggak nih sebelum ditutup? Boleh, silakan Bapak, silakan. Oh iya. Apa kabar Patri? Waduh. Ada Pak Wimpi. Iya, Pak Wimpi, Pak Herman Kasih. Selamat siang semuanya, selamat siang. Nah, sekarang udah kangen sama Pak Patria. Selamat siang Pak Jatmiko. Sudah relax nih. Selamat siang Pak Herman Kasih. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Tetap semangat ya Pak ya, harganya saya lagi ngomong apa bingung nih harga lagi kayak gini. Tetap semangat Pak, walaupun harga batu baranya hancur Pak. Insya Allah. Ya Pak Wimpi. Pak Wimpi, apa kabar Pak Wimpi? Suaranya mana suaranya? Pak Wimpi di-mute. Di-unmute dulu Pak ya. Pak Suaranya Wimpi. mana? Ya, Pak Wimpi disapa oleh Pak Jatmiko, Pak. Apa kabar Pak Wimpi? Ya. Kalau Pak Wimpi ikut, pasti kita anak buah pada ikut semua tuh Pak. Amin. Iya, betul. Kita perlu ke Cirebon kayaknya Pak Wimpi juga. Kalau kondisi, tapi ke Cirebon udah nggak masalah kan dengan protokol COVID, protokol kesehatan? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah Pak. Saya siap ikut Pak Jatmiko, saya siap ikut Pak. Baik, nanti saya koordinasi Pak Indra ya untuk waktunya ya. Ya, saya juga siap ikut, biarpun saya udah sering kali ke sana. Siap ikut Pak. Baik, kali terima kasih Bapak sekalian. Baik, ya. Serahkan kita kembali, silahkan. Baik, terima kasih Pak, Bapak, Ibu semuanya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah 1,5 jam ya Pak Kapus ya. Untuk rapat daring ini, sekali lagi kami atas nama penyelenggara Puslitbang Tekmira, Badan Litbang SDM mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Ada Pak Herman Kasih, ada Pak Wimpi Salib, senior-senior. Saya nggak berani menyapa Pak, dari tadi saya sebetulnya pengen menyapa, tapi nggak berani Pak. Ya Pak, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada rapat daring ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kepada APBI. Terima kasih Pak Hendra yang sudah memfasilitasi untuk mengundang perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia. Berharap saya dari hasil ini ada sesuatu yang bisa dikerjasamakan dengan Tekmira sehingga peran serta kita ada di dunia perbatubaraan Indonesia. Nah, barangkali Pak Kapus ada penutup, Pak, silahkan. Cukup, berikan. Cukup. Baik, ya. Bapak, Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, saya tuh selalu pengen difoto dulu kalau sebelum ditutup, Pak. Coba minta tolong Pak Waskito di ini yang nah, boleh dong. Pak Alasta, Pak Pak Agus, Bu Lilis, Pak, mohon di... Wah, Pak Tri, videonya bagus banget. Pak Tri lagi di sawah apa di mana nih Pak Tri? Iya, lagi di sawah. Lagi mau nyangkul ya, mau nyangkul. Tolong dong, Pak ininya, hostnya, foto kami dong. Ya, ini belum. Pak Waskito, Pak Unang. Baru kelihatan Pak Unang pakai baju kuning. Yang ke Bandung, Scott. Ya. Mbak. Oke, Pak Agus, Bu Lilis, Pak Johannes, Pak Alasta. Oke. Bisa difoto, host minta tolong. Siap, Bu. Oke, satu. Angkat jempol aja ya. Nah, gitu, Bu. Ya. Sip, senyum. 1, 2. Oke, Bu, siap.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wimbi. Mungkin live ya Pak ya. Pak Tri, Pak Tria. Ya, baik Pak Hendra, Pak Jatmiko, Pak Herman, terima kasih Pak Wimbi dan semuanya deh. Ada Pak Waskito juga. Terima kasih. Thank you banget. Ya, terima kasih Pak Tri, Bangga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin pamit. Yo, monggo Pak Hendra. Kasih Pak Hermansyah. Bapak Ibu terima kasih. Zoom-nya akan di-close ya.